Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, Putri Jelitani akrab disapa dengan Putri Kemarau. Putri Jelitani merupakan putri sematawayang raja. Ibunda Putri Jelitani telah wafat sejak ia masih kecil. Melihat kerajaan beberapa bulan ini, ya negeri kita sekarang ini sangat menyedihkan. Apa sebaiknya kita menghadap raja mengenai hal ini? Baiklah, mari kita menghadap raja. Hei, kalian mau kemana? Kami ingin menghadap raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti masalah kekurangan air ini. Apa kamu maksud? Ya, sawahku kekeringan akibat kemarau yang kepanjangan. Baiklah, ayo kita ke sana. Akhirnya mereka bertiga pun pergi bersama-sama ke kediaman raja. Ada apa membuat kalian datang kemari? Kami ingin menemui raja. Oke, tunggu sebentar. Silakan kalian boleh masuk. Ada apakah gerangan datang kemari? Maaf Baginda, kedatangan kami yang tiba-tiba ini ingin Anda menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita tercinta. Kalian maksud ini adalah masalah kekeringan yang terjadi di negeri kita ini? Iya Baginda. Ya, aku pun telah memikirkan hal tersebut. Siang ini para peramal akan datang untuk menindaklanjuti masalah kekeringan yang terjadi di negeri kita ini. Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Baginda. Terima kasih Baginda. Setelah mengatakan hal tersebut, ketiga rakyat itu pun pamit kepada sang raja dan keluar dari singgasananya. Tidak lama setelah rakyat pamit, para peramal pun datang mengunjungi raja. Apakah Baginda mengundang kami kemari? Mengundang kalian kemari untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri ini. Apakah masalah yang Baginda maksud ini adalah masalah kekeringan yang sedang terjadi? Yang saya maksud adalah masalah kekeringan tersebut. Maaf Baginda, hamba tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Begitu juga dengan lainnya, wahai Baginda. Kalau begitu, lantas siapa yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri kita ini? Para peramal itu hanya bisa melempar pandangan dan saling menggeleng. Apa yang aku bisa kulakukan? Kalian rakyatku menderita akibat masalah kekeringan ini. Maafkan kami Baginda, kami sudah berusaha Peramal yang lain lantas mengangguk membenarkan perkataan peramal sebelumnya. Jikalau begitu, sekarang kalian boleh pulang. Siang sudah berganti waktu menjadi sore. Sang raja pun mengundang para menterinya serta pengawal pribadinya untuk mengadakan rapat penting. Tiada satupun yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri kita ini. Menurut kalian, bagaimanakah wahai menteri-menteriku? Ingat-ingat, hamba pernah mendengar ada seorang peramal yang begitu sakti. Apakah dia orang yang tinggal di desa terkecil itu? Oh, yang itu. Aku kenal juga. Jikalau memang benar, pengawal, tolong siapkan kereta secepatnya. Baiklah Raja, hamba Sang akan... pengawal pun membungkuk dan memberi hormat lantas berpamitan. Baiklah Baginda. Begitu juga dengan menteri kerajaan. Anakku, Setelah siap dengan bekal perjalanan, sang raja pun akhirnya berpamitan kepada sang putri. titipkan kepadamu. Raja pun meninggalkan kerajaan dan pergi dengan pengawal pribadinya.
Setelah berbagai rintangan dan hambatan yang telah dijalani oleh sang raja, akhirnya mereka pun sampai ke kediaman sang peramal. Saya pengawal dari kerajaan Sumatera Selatan. Suatu kehormatan bagi saya karena baginda telah berkunjung ke rumah yang sederhana ini. Apa yang membuat baginda datang kemari? Brahma, negeriku sedang dilanda dengan masalah kekeringan. Aku datang ke sini untuk meminta tolong kepadamu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena aku sudah Setelah mendengar keluh kesah tuannya, sang peramal pun mulai meramal keadaan. baginda, menurut dari penglihatanku, petunjuk jalan keluar dari kesulitan ini akan muncul melalui mimpi dari putri baginda. Kalau memang benar begitu, maka akan kutanyakan kepada putriku setelah aku pulang. Setelah selesai, sang pengawal pun menyodorkan karung kecil sebagai tanda terima kasih Ini untuk sang ada peramal. sedikit dari kami. Setelah berpamitan, sang raja dan pengawal pun bersegera untuk kembali ke istana. Bagaimana ayah? Apa yang dikatakan oleh peramal itu? Apakah negeri kita ini bisa diselamatkan? Dan dikatakan oleh peramal itu adalah solusinya akan datang dari mimpimu, wahai anakku. Kamu telah mendapatkan mimpi tersebut, wahai anakku. Belum ayah, namun alangkah baiknya kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Ya, benar apa yang kau katakan. Sang putri pun pergi dari hadapan raja dan pergi menuju kamarnya. Dalam diamnya, tiba-tiba ia tertidur dan bermimpi. Ibu, kenapa kamu datang kemari? Wahai putriku, kesulitan yang dialami oleh negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban untuk kepentingan keluarga. Ibu! Ada apa, anakku? Ayah, aku telah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang kepadaku, kesulitan di negeri kita ini akan berakhir bila ada seorang putri yang ingin menjeburkan dirinya ke laut. Memang benar begitu. Mari kita temui rakyat untuk mengadakan sayembara tentang siapa yang ingin menceburkan dirinya ke laut demi kejayaan negeri kita ini. Seluruh anggota kerajaan pun keluar dan mengadakan pidato singkat untuk sayembara tersebut. Pengumuman. Rakyat Nusantara Sumatera Selatan harap semua berkumpul di depan kerajaan. Setelah semua rakyat berkumpul, sang raja pun memberikan pidato singkat kepada mereka. Namun tidak ada yang berani untuk mengajukan diri pada sayembara tersebut. Maaf bila saya lancang, namun saya rela mengorbankan jiwa saya demi kemakmuran rakyat ini. Hanya engkau satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Dan hanya engkaulah yang akan meneruskan tahta kerajaanku ini. Aku saja yang menjadi korban. Daripada semua rakyat, barangkali ini sudah menjadi takdirku. Ikhlaskanlah ayah. Kalau memang itu keputusanmu, maka nanti malam kita akan pergi ke laut untuk melepaskan dirimu. Oh, apakah engkau yakin dengan pilihanmu ini? Saya yakin ayah, ikhlaskanlah kepergianku serta maafkan kesalahan yang pernah aku buat. Tak lama kemudian, dengan perlahan sang putri membalikkan badan dan meloncati jurang. Setelah itu, sang raja dan para rakyat pun meninggalkan tempat itu satu persatu. Ketika sedang merenung sendirian, tiba-tiba sang raja mendengar sebuah suara gaib. Bersegeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temui kembali putrimu. Apakah benar? Pengumuman, harap kembali kumpul di kerajaan ini. Aku mendengar suatu suara gaib. Marilah kita kembali ke tebing. Akhirnya sang raja dan para rakyat pun kembali ke tebing yang sempat didatangi. Itu putriku. Cepat tolong dia untuk turun dari tebing tersebut. Baik raja. Ayah. Terima kasih Tuhan telah mengembalikan putriku.
Setelah beberapa tahun terlewati, akhirnya sang raja melantik sang putri sebagai penguasa di negeri tersebut. Sejak saat itu, negeri yang dipimpin oleh Putri Jelitani menjadi negeri yang semakin damai dan tentram, karena mereka dipimpin oleh ratu yang arif dan bijaksana. Dan akhirnya, mereka semua pun hidup dengan tentram dan bahagia. Kita udah selesai syutingnya. Mantap. Say hi lah boy. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Yeay! Semuanya keren. Dadah. Goodbye. Terima kasih sudah stay tune ya. Oke. Sukses.